Siapa? Laki-laki. Kenapa yang laki-lakinya? Ini aku. Haji Sulam jualan bubur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Daun salam, daun saga. Daun salam ke bawah angin. Yang jawab salam masuk surga. Yang gak jawab salam masuk angin. Mau masuk surga apa masuk angin? Kalau mau masuk surga jawab salamnya yang kompak dan semangat bisa. Ibu daun salam sayur kentang. Ibunya yang jawab salam biar pada lunas sama utang. Biasanya amin yang paling kencang paling gede utangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati pimpinan majelis ta'lim. Namanya apa? TPQ Nurul Iman, Ustaz Mustafa beserta istrinya dan para asatid atau asatidahnya, kita doakan beliau semua Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesabaran dan keistiqomahan dalam mendidik kita semua, diberikan rezeki yang berlimpah, bisa ziarah Mekah dan Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayah bunda, orang tuanya dan semua para santriawan dan santriawatinya mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita bersyukur yuk malam hari ini kita sebentar lagi 4 hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Bersyukur hari ini Allah berikan kesehatan, alhamdulillah. Bangun tidur terus mandi. Orang Manggaran kalau bangun tidur langsung mandi, baca doa dulu, alhamdulillah. Baju baru, celana baru, pecinya tinggi, alhamdulillah. Sengaja malam ini spesial KAD hari ini pakai pecinya tinggi kayak tumpeng dan Monas. Kalau ada teman-teman yang ngantuk, yang ngobrol, yang bercanda, nanti kades dulu. Ya. Siap, siap, siap. Coba protes dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Persis anak TK. Alhamdulillah. Tadi mau tanya kabarnya dulu, yang laki-laki semuanya jawabnya baik. Siap. Siap. Hai teman, apa kabarmu? Yang laki-lakinya baru 50%. Coba yang perempuan. Hai teman, apa kabarmu? Yang perempuan paling kenceng. Coba yang laki-laki lagi. Hai teman, apa kabarmu? Ini baru laki. Hai teman, apa kabarmu? Hai teman, berbahagialah jadi umat Nabi Muhammad. Siapa yang cinta sama Allah, siapa yang cinta Rasulullah, siapa yang mau masuk surga. Kalau nggak dengerin begitu, makanya dengerin waktu. Siap,
Siap. Siapa yang mau masuk surga? Ayo perbanyak beribadah. Mata untuk apa? Kurang kompak. Mata untuk apa? Lihatlah untuk ibadah. Baca Al-Qur'an, baca buku pelajar, baca sholawat. Jangan kebanyakan matanya dipakai nonton TikTok. Jangan kebanyakan matanya dipakai nonton TV. Jangan kebanyakan matanya dipakai nonton Kade mau tanya, orang Nanggerang lebih sering megang handphone atau Al-Quran? Ibunya lebih sering megang handphone atau Al-Quran? Al-Quran. Anak-anaknya lebih sering megang handphone atau Al-Quran? Al-Quran. Berarti orang-orang Nanggerang orang-orang yang rajin ngawadul ngomong. Kalau rajin ngaji mah yang dipegang Al-Qur'an, bukan hand. Ini kalau mau kemana-mana yang dipegang hand. Di pengajian juga sibuk main hand. Yang sibuk main handphone mudah-mudahan handphonenya rusak. Siap. Kecuali kalau emang dia mau moto atau video kali. Ya, siap. Siap. Telinga untuk apa? Allah ciptakan telinga untuk mendengar, dengarkan untuk ibadah. Tadi anak-anak hebat baca Al-Quran, baca ilmu tajwid, nahu sorobnya luar biasa, keren gak? Ibu bangga gak bu? Bangga karena apa? Anak-anak kita ngedengerinnya lantunan Al-Quran, nabung kita, keren ya. Jangan senang kalau anak kita pinternya lagu TikTok. Ini banyak anak-anak kita hafalnya TikTok doang. Monitor. Emang ya, bener nggak? Ini gara-gara kan TikTok semua. Bener apa bener? Bener apa bener? Jangan lama-lama. Tuh, astagfirullah. Rusak gara-gara apa? Gara-gara hand. Ya Allah sayangi. Ya Allah ya Karim. Kalau lagu TikTok cepat dihafal, benar nggak? Benar nggak? Tadi Kade dengan teman-teman lantunan tajwid naumnya keren. Alhamdulillah. Ibunya bisa nggak bu? Enggak, makanya bangga bahagia punya anak-anak ngaji di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan bangga kalau anak kita viral gara-gara makan TikTok, dia sambil goyang-goyang diriku sadar. Kadang mainnya juga sama sih, bener nggak? Sambil nunggu anaknya yang terjadi, emaknya sibuk ambil HP. Benar apa benar? Bapaknya juga pulang nanti sambil nyanyinya apa? Kuda yang mana? Kuda yang mana? Oh, benar apa benar? Jangan ya dek ya. Jangan. Kalau tadi nonton kita pada senang cinta sana kamjada. Tuh nyambung semua kalau rajingan. Coba lanjutin ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Cakep maknya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Yang di depan doang, yang di belakang. Benar apa benar? Kalau ngaji mah harus anteng, bagus.
duduknya paling rapi siap. Kaki untuk apa? Kakinya malam ini jalan dari rumah ke masjid ini dapat pahala enggak? Jadi ibadah enggak? Tapi kakinya kenapa kalau udah di majlis taklim suka dipakai nendang-nendang teman? Tangannya suka dipakai pukul-pukul teman. Mulut dan lisannya suka dipakai berkata kotor dan kasar sama teman. Boleh gak? Boleh gak? Gak boleh, siap. Contoh kakinya dipakai jalan dari rumah ke masjid. Iya. Malam ini mau ada acara. Acara apa? Acaranya mau ada acara ini kan demi waktu lain. Emak juga mau hadir. Dia jangan lupa. Jangan lupa apa? Mau atas kosong. Emang buat apa? Nanti kalau orang dari sini nanti tarik, emang masukin ke kue-kuenya ya mak. Iya. Kamu juga jangan lupa. Iya mak, aku jangan lupa. Nggak lupa apa? Dikasih. Buat apa? Itu orang kita belajar. Ya udah, makasih. Makasih mak. Ai. Kalau mau berangkat ngaji cium tangan sama orang itu bagian daripada akhlak. Sama orang tua cium tangan bukan ke pipi apalagi ke jidat. Besok-besok kemari nih. Boleh nggak? Jangan ya dek ya. Jangan kakinya dari rumah ke masjid. Mak, berangkat. Iya berangkat. Makasih mak. Ini kakinya kalau dipakai ibadah. Tapi kalau udah di masjid mah anak-anak kenapa nggak doyan sama ngaji? Karena kalau lagi ngaji mah suka diganggu syekh. Makanya dari tadi ada yang kagak mau dia lari-lari, ada yang ke kamar mandi kagak balik lagi. Itu artinya diganggu sama syekh. Orang sini mau ditemenin setan, apa malaikat. Makanya ngajinya yang atas ya. Duduknya paling rapi. Biasanya di sini pengajian sampai jam berapa? Sampai subuh. Ya Allah kuat amat ya. Kalian boleh izin pakai musik boleh? Boleh nggak? Biar teman-teman gak ngantuk dan semangat boleh? Tepuk satu, tepuk dua. Mana suaramu? Jawabnya bisa. Mana suaramu? Mana semangatmu? Oke, kita mulai siap. Siap. Siap nggak? Kalau udah siap yuk duduknya paling rapi. Oke, kita mulai siap. Ya, tepuk tangan dulu dong semuanya yang semangat. Tepuk tangan yang semangat. Lebih kompak semuanya yang semangat. Oke, siap. Kalau ditanya apa jawabnya baik siap. Siap. Oke. Siap-siap semuanya. Halo teman-teman, apa kabar? Halo teman-teman, halo semuanya. Halo teman-teman, apa kabar? Mantap. Kalau kau anak hebat tepuk tangan. Kalau kau anak sehat tepuk tangan. Kalau kau anak pandai, kalau kau anak pintar, kalau kau anak ayam tepuk tangan. Anak ayam.
mulut ketawa 3 kali, buka mulut ketawa 2 kali, buka mulut ketawa 1 kali, buka mulut ketawa tanpa suara. Yang ini siapa namanya? Yang ini siapa namanya? Coba lihat ke depan, tatap wajahnya. Kak Ade ganteng apa jelek? Makasih. Iya, makasih. Udah kompak dibilang jelek. Emang benar-benar orang Nanggeran mah. Ya, dibilang jelek gak apa-apa, emang udah dari sononya jelek jelas-jelas keren. Daripada ganteng garuan telinga. Jelek-jelek begini juga ibu saya mirip artis. Iya, kalau ibu lihat dari tutup sedotan. Alhamdulillah. Tepuk 1, tepuk 2, angkat tangan kanan, tangan kiri, dua-duanya diangkat, ibunya boleh ikut aku, biar lupa sama Bang Emo. Angkat semuanya yang semangatnya, siap, ikutin gerakannya, siap, siap semuanya. Kepala angguk-angguk, telinga, mata, perut, lagi, kepala, diam, tepuk 1, tepuk 2. Kayaknya semuanya udah semangat semuanya. Udah gak ngantuk ya? Ada boleh di sana lomba duduk kali ya? Semua penonton diharap duduk yang rapi. Jangan ada yang ngobrol apalagi ngompol. Siapkan telinganya, pasang hatinya, masukkan ke dalam. Kita mulai kisah. Jangan dulu ada yang nangis. Pada suatu hari ada kisah seorang anak namanya Ayami. Siapa namanya? Ayami, bukan anak ayam. Ayami anaknya hebat. Dia rajin sholat, rajin ngajinya, berbakti sama orang tua. Ayami teringat pesan Nabi Muhammad SAW, jadilah anak-anak yang birrul walidain, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ayami malam itu cuaca di Nanggeran hujan, ngantuk, beres sholat isya, baca Al-Quran, dia tidur. Ketika dia sedang berdiri lelah, Ayami bermimpi dia sedang asik berjalan-jalan. Tiba-tiba dari belakang ada yang memanggil Ayami. Ayami, Hah? Itu suara siapa? tengok ke belakang, Gak mau. tengok ke belakang. Takut. Jangan takut, Takut. tengok ke belakang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kalau kasih. Jangan takut. Tengok ke belakang. Ya. Bismillah. Jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu orang baik. Iya, tengok ke belakang. Ya. Bismillah. Selamat datang Ayami. Hah? Selamat datang di mana? Selamat datang. Ya selamat datang di mana? Selamat datang. Ya selamat datang di mana? Selamat datang anak yang baik. Terus aku ngapain? Ayami, Iya. Ayami. Jangan teriak-teriak. Iya. Ayami, Nabi Muhammad
Alaihi Wasallam pernah berpesan, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Maksudnya gimana? Siapa di sini yang ingin masuk surga? Siapa di sini yang mau masuk surga bersama kedua orang tuanya? Siapa di sini yang ingin memberikan mahkota emas untuk kedua orang tuanya? Siapa di sini yang ingin memberikan jubah terbaik untuk kedua orang tuanya? Dengarkan kisahnya. Iya, ini adalah kawan. Dengarkan. Ya, Pasang matanya, TikTok. pasang telinganya, Oi. mulutnya dikunci. Iya. Jangan ngomong. Jangan ngomong. Dengarkan kisahnya. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Apa aja tuh? Yang pertama, Apa yang pertama? yang pertama, Ya apa? yang pertama sebelum yang kedua. Ya tahu. Yang pertama, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah adalah golongan orang-orang yang rajin baca Al-Quran. Hah? Berarti teman-teman yang ngaji di sini dirindukan sama surga. Iya. Tapi sekarang ini banyak anak-anak yang lebih sering nonton handphone, nonton TikTokan daripada mendengarkan lantunan Al-Quran. Iya, aku juga kadang di rumah melihat teman-teman aku suka main HP. Iya. Makanya kalau kita ingin masuk surga, salah satunya adalah rajin membaca Al-Quran. Teman-teman di sini siapa yang rajin baca Al-Quran? Orang yang rajin baca Al-Quran akan dirindukan oleh surganya Allah. Emang kenapa sih harus rajin baca Al-Quran? Al-Quran adalah kitabnya Allah, pedoman hidup kita semua. Satu huruf Allah balas 10 kebaikan. Nanti tatkala kita masuk bulan suci Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Teman-teman beruntung gak bisa baca Al-Quran? Beruntung gak? Terus kalau teman-teman yang suka main game online, mainnya Mobile Legends, mainnya Free Fire, mainnya Roblox, mainnya yang perempuan mainnya TikTokan. Orang yang lebih sering megang handphone daripada Al-Quran nanti di hadapan Allah akan diberikan kesaksian dan tangannya akan menjadi pemberat keburukan daripada kebaikan. Karena apa? Tangannya lebih sering memegang handphone daripada memegang Al-Quran. Makanya kalau pengen selamat, pengen dirindukan sama surga, harus rajin baca Al-Quran. Apalagi sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Ada yang masih hafal nggak tentang puasa? Masih nggak? Ya kita tentang puasa dulu yuk. Tentang puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati. Quran terus dibaca sambil tarawih, bangun sahur jangan lupa. Tarawih, bangun sahur jangan lupa. Tarawih, bangun sahur jangan lupa. Ketika masuk bulan suci Ramadan, siapa orang yang berbahagia masuk akan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau jadi anak hebat? Anak pintar? Anak soleh? Anak kucing? Yang mau jadi anak kucing? Kalau pengen masuk surga, kuncinya dirindukan surga harus rajin baca Al-Quran. Yang kedua, Apa yang kedua?
kedua yang dirindukan oleh surganya Allah adalah golongan orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Maksudnya? Lisannya tidak boleh membicarakan keburukan orang lain. Lisannya tidak boleh berkata kotor dan kasar kepada orang tua. Lisannya tidak boleh membuli temannya. Emang kenapa sih? Karena apa? Lisan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nanti Allah memanggil setiap insan manusia, lisannya semua dikunci, semua anggota badannya yang akan berbicara. Ya Allah ya Rabb, tangan ini ketika di dunia pernah mencubit temannya. Ya Allah ya Rabb, kaki ini ketika di dunia di pengajian, kaki ini suka dipakai nendang teman saya. Ya Allah ya Rabb, kepala ini ya Allah ketika di dunia saya jarang melaksanakan sujud ibadah pada Allah. Makanya yang kedua dirindukan sama surga harus jaga lisan kita, nggak boleh ngomongin orang lain. Lisannya nggak boleh berkata kotor dan kasar. Lisannya jangan sampai apa membuli teman kita. Na'udzubillahumma na'udzu. Kalau sudah bisa menjaga lisannya, insya Allah kita selamat masuk surga. Makanya lisannya, mulutnya harus bijak. Lebih baik banyakin baca baca sholawat, jangan banyak ngomongin siap. Tepuk satu. Kalau lisan kita sering dibasahi membaca sholawat kepada baginda Nabi, apalagi ini masuk bulan Sya'ban, bulannya baginda Nabi Muhammad. Pengen ke di surga sama Nabi Muhammad? Kalau pengen keluarin suaranya, kita baca sholawat bareng-bareng bisa. Baca syairnya bisa. Nabi Putra Abdullah yang semangat, Nabi kekasih Allah, Muhammad Maulaya salli daiman abada alal habibika khairil lini manusia idolaku Muhammad manusia yang ku cinta. Muhammad maulaya salli. Baca semuanya bulan Sya'ban, bulannya sholawat, banyak baca sholawat. Habibika khairil lini nabi pemberi syafaat, Muhammad nabi pemimpin umat, Nabiullah Muhammad maula yang salli. Lini manusia yang kupuja, Nabiullah Muhammad manusia yang kucinta, Nabiullah. Sekali lagi yang semangat, Maulaya salli abada alal habibika khairil. Yang
kedua apa? Jaga lisannya, nggak boleh nyakitin orang. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang melakukan Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan di nerakanya Allah ada seorang perempuan yang lidahnya sedang ditarik, kemudian digunting. Lidahnya ditarik, digunting. Nabi bertanya, wahai malaikat, itu siapa perempuan yang sedang kau siksa? Ya Rasulullah, itu adalah perempuan yang ketika di dunia ini lisannya sering ngomongin orang lain, lidah dan mulutnya sering membicarakan keburukan orang lain, sering ngegibahin orang lain. Maka ini perempuan terus disiksa sama Allah. Bahkan ada juga seorang perempuan yang sedang asik memakan bangkai dan juga buahnya kulitnya sangat sakit. Ditanya sama Nabi Muhammad, wahai malaikat, itu siapa perempuan ya Rasulullah? Itu adalah perempuan yang mana ketika di dunia ini perempuan sering yang namanya makan uang haram, uang yang dihasilkan daripada pinjaman online, bank emo, BTPM, dan lain sebagainya. Maka hati-hati, perempuan lebih banyak di nerakanya Allah daripada laki-laki. Kemudian Nabi Muhammad juga melihat di nerakanya Allah ada seorang laki-laki yang kepalanya sedang disiksa, kemudian diciptakan lagi, disiksa lagi. Ditanya sama Nabi Muhammad sambil nangis, wahai malaikat, itu siapa ya Rasulullah? Itu adalah umatmu laki-laki yang ketika di dunia nggak pernah mau ngelawan sama orang tua, makanya harus rajin dia jadi anak-anak yang selamat hidupnya sampai akhir, insya. Yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah adalah golongan orang-orang yang rajin berbagi makanan kepada orang yang lapar. Bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Biasanya di sini ada yang berbagi makanan enggak? Orang yang rajin berbagi, ibu yang sering memberikan, menyiapkan takjil, makanan berbuka puasa, sama dengan pahalanya orang yang berpuasa. Makanya rajin-rajin berbagi di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, yang dirindukan oleh surganya Allah adalah golongan orang-orang yang apa? Yang rajin berpuasa. Nah, sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Teman-teman, hari ini teman-teman bersyukur nggak? Mau masuk bulan suci Ramadan masih ditemenin sama ayah dan ibu teman-teman. Bersyukur nggak hari ini teman-teman masih bisa duduk di majelis taklim ngaji dalam keadaan aman dan nyaman. Lihat saudara kita di Palestina, mereka sampai dengan hari ini mereka terus digencar oleh siapa? Israel. Lihat saudara kita di Palestina, mereka hari ini nggak bisa tidur tenang. Bahkan yang ditakutkan apa oleh warga Palestina ketika mereka keluar rumah, yang mereka dengar apa? Bunyi ketika ada pesawat atau helikopter di atas rumah mereka. Apa yang mereka takutkan? Suara dentuman bom. Lihat saudara kita di Palestina, mereka ngaji nggak bisa, sekolah nggak bisa. Teman-teman hari ini harus bersyukur apa? Berada di masjid, di majelis taklim yang begitu megah dan harapannya. Teman-teman mau jajan tinggal minta duit sama orang tua, bener nggak? Saudara kita di Palestina mereka nggak bisa, makan minum mereka terbatas. Tapi apa Allah berikan kelebihan kepada anak-anak Palestina? Mereka di sana dilahirkan sebagai apa? Anak-anak yang rajin menghafal Quran, anak-anak yang nanti di surganya Allah. Datang seorang anak membawa mahkota emas, memanggil kedua orang tuanya, wahai Allah,
Itu adalah ayah dan bundaku. Itu adalah ayah dan bundaku ya Allah. Aku sudah bawakan ini mahkota emas. Ini jualan terbaik untuk aku pakaikan kepada ayah dan bundaku. Maka ayah dan bunda hari ini bersyukur anak-anak di sini diajarkan lantunan Al-Quran, nonton kita, semuanya diajarkan supaya apa? Nanti anak-anak kita ini akan menjadi kebanggaan kita di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita meninggal dunia, umur kita sudah habis, kita dikubur ke liang lahat. Anak-anak kita lah yang nanti yang akan terus kita nantikan ketika mereka merenungkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pahala yang terus mengalir untuk siapa orang tuanya, maka pantas Allah menjamin anak-anak menghafal Quran, anak-anak yang rajin baca Al-Quran, mereka akan diberikan mahkota terbaik yang terbuat dari emas. Mau nggak teman-teman kasih hadiah buat ayah bunda? Mau nggak kasih hadiah terbaik untuk ayah dan bunda teman-teman? Makanya apa, harus rajin baca Al-Quran. Kita sudah masuk di bulan Syaban teman-teman. Bulan Syaban sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Ayo kita siapkan diri kita apa? Dengan berbanyak ibadah sama Allah. Dengan apa? Siapkan diri kita untuk saling memaafkan anak kepada orang tua, ibu, istri kepada suami, saling memaafkan. Karena apa? Allah tidak akan pernah menerima ibadah orang yang berpuasa yang belum saling memaafkan. Teman-teman pengen masuk surga, ajak ayah bundanya. Siapa di sini nanti yang di surga nanti ngasih hadiah terbaik untuk ayah bundanya? Siapa nanti kalau nanti diajak sama Rasulullah, disamping Rasulullah, teman-teman diberikan mahkota emas, mau dipakaikan untuk ayah bundanya? Maka beruntung bersyukur malam ini kita semua berkumpul di sini melantunkan Al-Quran, belajar tentang Al-Quran. Teman-teman, ini ayah bunda kita menitipkan teman-teman di sini bukan tidak lain dan tidak maksud kami ingin mempunyai anak-anak yang soleh dan soleh. Maka tugas para guru-guru kita lihat guru-guru kita yang hari ini mereka lelah, capek, ibu ngurusin anak ibu, ngajarin anak ibu gak gampang. Makanya kalau lagi ada acara, ada infak, ada sedekah, tolong dibantu. Karena apa, ini acara, ini anak-anak kita gak akan bisa seperti ini kalau kita gak mau saling ngobrol. Lihatlah anak-anak kita yang hari ini mereka tampil, mereka lantunkan Al-Qurannya, nawur kitabnya dengan baik. Itu adalah perjuangan daripada guru-guru kita. Maka ayo hari ini kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, semua yang membantu acara ini, mudah-mudahan nanti mendapatkan pandangan indah daripada baginda Nabi Muhammad. Teman-teman, ayah dan bunda teman-teman hari ini berjuang untuk menjadikan teman-teman anak-anak yang soleh dan soleh. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak menjadi anak yang baik. Lihat ayah bunda kita hari ini, mereka semua banting tulang dari pagi sampai malam, mencucurkan keringatnya, lelahnya untuk apa perjuangan pendidikan teman-teman. Maka bulan Syaban sebelum masuk bulan suci Ramadan, orang tua ayo saling maafin sama guru-gurunya. Guru dengan orang tua semuanya saling memaafkan. Biar apa? Kita diterima ibadah puasanya. Insya kalau udah masuk bulan suci Ramadan, ayo kita semuanya siapkan diri kita. Berapa banyak di antara kita hari ini ditinggalkan sama orang tua kita sebelum masuk bulan suci Ramadan? Berapa banyak di antara kita hari ini saudara kita yang mungkin sedang Allah uji dengan sakit? Maka hari ini kita diberikan kesehatan, beruntung dan bersyukur. Alhamdulillah. Maka setelah ayah dan ibu kalian yang perlu kalian hormati adalah guru-guru kalian. Mereka semua adalah orang-orang yang hebat, yang artinya ikhlas. Lelahnya, capeknya seorang guru tidak akan pernah diketahui oleh orang tua murid. Capeknya seorang guru tidak akan pernah diketahui
senantiasa menjaga kedua orang tua kita, guru-guru kita semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Teman-teman Kak Ade kesini gak sendirian, bawa teman Kak Ade. Mau lihat? Kalau mau lihat ya duduknya paling rapi. Kak Ade hari ini bawa teman. Kalau tadi teman-teman panggil Kak Ade bawa boneka Panji, malam ini Kak Ade bawanya bonekanya Jaka. Siapa? Siapa yang mau lihat Jaka panggil Jaka? Siapa yang sayang Jaka panggil Jaka? Lebih gampang, lebih semangat. Jaka, Jaka, kasih jalan ya Jaka ya. Jaka, ya panggilnya yang semangat. 1, 2, 3. Kurang kompak. 1, 2, 3. Mau lihat Jaka nggak? Kalau mau lihat Jaka, ibu yang lagi hamil bilang amin-amin dulu ya Bu. Iya benar Anda. Takutnya kita ketularan nih. Ada mau panggilnya Jakanya yuk. 1, 2, 3. Kurang kompak. 1, 2, 3. Lebih semangat. 1, 2, 3. Ya. Siapa yang sayang Jaka panggil Jaka? Tuh kan baru panggilnya. Ya panggil lagi ya. 1, 2, 3. Tuh kan belum sanggup, orangnya kaki duluan. Jaka, bangun Jaka. Teman-teman pengen yang Jaka. Ya panggil ya. 1, 2, 3. Kalau ada orang tidur teriakin marah nggak? Coba sekarang bisik-bisik. Namanya Jaka, bukan Caca. Jaka. Biasanya Jaka mau bangun kalau teman-teman kasih tepuk tangan sambil bilang ahe ahe. Bisa? 1, 2, 3. Ahe ahe. Udahan musiknya. Hei, Jaka, Jaka, Jaka tengok dulu dong yang ada di sebelah kanan Jaka. Jaka kenapa balik lagi? Salah siapa? Siapa? Ibu-ibu. Kenapa ibu-ibunya? Coba sekarang yang laki-laki Jaka ditengok. Kenapa balik lagi? Sama yang mana? Siapa? Laki-laki. Kenapa yang laki-lakinya? Ini aku. Iya ompong. Coba Jaka ditengok ibu-ibu tuh. Banyak tuh. Anak-anak ditengok. Oh balik lagi juga. Sama yang mana? Siapa? Yang perempuan. Yang perempuannya apa? Pakai kerudung. Kenapa kerudungnya? Kerudungnya Islam. Udah malam. Iya kayak Islam udah malam. Jangan kita lakukan dulu 3S ya. Salam, senyum, sapa. Jangan kasih salam buat teman-teman dan ibu-ibu semuanya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kasih salam, teman-teman yang jawab. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kakinya. Habis salam Jaka mau ngapain? Oh, senyum. Kenapa harus senyum? Harus sedekah. Sedekah paling ringan itu adalah tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika as-sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Duit, punya duit, nggak punya duit, kudu senyum. Senyum dulu, jangan ke sebelah kanan. Yang ada di depan, yang di sebelah kiri, yang di belakang. Jaka udah mandi belum? Aku. Iya, kamu udah mandi belum? Aku. Iya, kamu udah mandi belum? Kamu nanya. Iya, ditanya udah mandi belum? Sudah. Pakai apa? Mesin cuci. Jaka gosok gigi enggak? Aku. Iya, gosok gigi enggak? Enggak. Kenapa nggak gosok gigi? Kamu gigi. Oh iya. Ya kan? Habis salam senyum, sekarang sapa. Kalau dipanggil teman-teman, jawabnya ya. Bisa? Oke, kita tes dulu. Teman-teman. Oh, ada. Bisa juga neneknya. Yang benar, teman-teman. Sekarang 1, 2, 3. Habis salam senyum sapa. Sekarang Jaka mau ngapain? Aku. Iya, kamu ngapain? Mau nyanyi. Nyanyinya belajar sama siapa? Ayu Binti. Oh, siap. Nyanyinya tapi harus ada nilai kebaikan buat teman-teman. Siap? Dengarkan, siap? 1, 2, 3. Percuma cantik kalau nggak ikan bandeng, ikan sepat. Percuma ganteng kalau nggak ada itik kakinya 4. Percuma cantik kalau nggak, percuma cantik kalau nggak. Lagi Jaka. Ada mesin isinya coklat. Hidup miskin kok malas sholat. Puas dikaya dimakan lolat. Percuma kaya kalau nggak sholat. Percuma kaya kalau nggak ada pisin isinya coklat. Hidup miskin kok males sholat. Puas dikaya dimakan lalat. Percuma kaya kalau nggak, percuma kaya kalau nggak. Terakhir, Jaka kasih pantun buat teman-teman, jawabnya cakep. Bisa? Bisa? 1, 2, 3. Pengkaji beli mentega. Anak yang rajin ngaji pasti masuk surga. Amin. Lanjut pantunnya. Jika ada pakaian beroda, cucilah dengan sabun daya. Jika teman-teman ingin masuk surga, berpedaganglah pada agama. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Alhamdulillah. Jaka terakhir, Jaka bilang dulu dong sama teman-teman. Abis ini Jaka mau berangkat lagi kemana? Malaysia, Ngapain ke Malaysia? Muhammad Sultan Upin Ipin. Nah, habis dari Malaysia kemana lagi? Ke Belanda, Gimana Belanda? Belanda Belanda. Udah tidur ya? Bismillah Allahumma ahya wa bismika amut. Jaka, dan tidur. Tepuk 1, tepuk 2,
Mana suaramu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Alhamdulillah. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 menit. Biasanya di sini acaranya sampai jam berapa teman-teman? Sampai jam setengah 11 atau jam 11? Jam 12. Masya Allah kuat. Alhamdulillah. Tadi kali nyampe kenapa sih kalau di majelis saling semuanya nggak pada mau diam? Yang kedua setan bawa apa? Yang pertama tadi setan bawa bambu biar kita nggak mau diam. Ada yang mulai kakinya diselonjorin, ada yang mulai ngantuk, ada yang jalan-jalan nggak balik lagi. Kenapa? Karena setan bawa bambu biar kagak mau di. Yang kedua setan bawa apa lagi? Bawa selimut yang terbuat dari kain domba, makanya anget kalau lagi ngaji. Mata sepet karena apa? Setan bawa pasir buat matanya biar ngantuk. Bener nggak? Bener nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini Kade senang malam ini bisa hadir di Tangerang. Harusnya jadwal Kade malam ini ke Purwakarta. Tapi karena Kade sudah di booking dari jauh-jauh hari, akhirnya ke Purwakarta Kade batalin. Emang gak ada yang undang. Mendingan ke Tangerang Sasak aja, insya Allah pulang dari sini pasti dapat berkah baik. Ya alhamdulillah. Kalau udah dapat berkah dan berkah, insya Allah dapat amal amplop baik ibu-ibuan. Kade nggak doyan amplop, yang penting mah istiqomah, bismillah. Alhamdulillah. Itu saja ya teman-teman yang dapat Kade sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ternyata nggak terasa sudah 1 jam. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang punya TikTok, YouTube, lihat TikTok dan YouTube-nya Dongeng Kade dan Panji. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Alhamdulillah. Bila itu saja burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.